Inilah dia pementasan drama dengan lakon pada suatu hari, karya Arifin Cendur yang disutradarai oleh Bayi Elmar Regina Izzati. Selamat menyaksikan. Suatu hari nanti jasadku takkan ada lagi, tapi dalam baik-baik saja ini kau takkan ku relakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik saja ini kau akan tetap kusiasati. Kakek! Kakek! Di mana dia? Kakek! Sekarang kau nyanyi seperti dulu, nyanyi seperti dulu. Sejak dulu kau selalu begitu. Habis, kau pun selalu mengejek setiap kali saya menyanyi. Sekarang tidak. Sejak sekarang saya tidak akan pernah mengejek kau lagi. Saya tidak mau menyanyi. Kapanpun Kapanpun, juga untuk saya. juga untuk kau. Kau kejam. Saya sangat sedih. Saya mati tanpa lebih dulu mendengar kau menyanyi. Sayang, kenapa kau berpikir ke sana? Itu sangat tidak baik. Lagi tidak ada gunanya. Berhenti kau berpikir mengenai hal itu. Mati saya tidak bahagia karena kau tak mau menyanyi. Ini memang salah saya. Tuhanku, saya kira saya akan menghembuskan nafas saya yang terakhir tatkala kau sedang menyanyikan sebuah lagu di telinga saya. Sayang, saya mohon, berhentilah kau berpikir mengenai hal itu. Demi segala-galanya, berhentilah dan tersenyumlah lagi seperti biasanya. Saya akan tersenyum kalau kau mau mengucapkan janji. Tentu. Kau mau menyanyi. Tentu sayang, tentu. Kapan? Suatu ketika. Sebelum saya mati. Iya sayang. Sekarang Tidak mungkin, sayang. Bapak
ingat sekarang. Selalu kau begitu. Selalu kau tidak pernah ambil pusing setiap kali saya sakit. Iya, saya akui. Saya acap kali terlalu asik dengan diri sendiri. Saya akui. Saya minta dimaafkan supaya surga saya tidak tertutup dan supaya Sayang, saya tidak mau memberi maaf. Kalau kau tidak mau juga berhenti menyebut-nyebut soal kematian. maaf tidak lagi. Sekarang saya akan memaafkan kau, tapi dengan satu syarat. Apa? Kau harus menyanyi. Kalau begitu kau tak saya maafkan. Baik, baik. Saya akan menyanyi. Tapi separuh. Kalau terlalu lama, nanti saya baku. Tidak, satu lagu. Aku Selalu kau bilang begitu, padahal kau memang pintar menyanyi dan kau selalu menghabiskan sebuah lagu dengan sempurna tanpa batuk. satu lagu. Ayolah sayang. Baiklah. Pada suatu hari nanti. Suatu hari nanti jasa kita akan lagi. Tapi dalam baik-baik saja ini kau takkan merelakan sendiri. Kau memang sudah sangat pintar berciuman ketika kau pertama kali mencium saya. Saya memang pintar berhayal. Setiap kali saya menonton, saya selalu menghayalkan adegan ciuman secara amat terperinci. Ada tamu nyonya? Siapa? Nyonya Wenas nyonya? Nyonya Chandra itu? Iya nyonya. Sebentar saya ke depan. Baiklah nyonya. Kau surati dia? Tidak, Kau bohong. Bagaimana dia bisa tahu tentang pesta kita? saya tidak tahu. Kau bohong. Demam saya mulai kambuh. Seharusnya dia tidak perlu datang kemari. Saya takut dia betul-betul demam karena kedatangan janda itu. Lebih baik saya menyingkir ke ruang baca. Mari nyonya, silakan masuk.
Aduh, Hati-hati. Selamat panas. terima kasih banyak. Maaf, Nyonya Tampu Bolon. Kau pelupa benar. Sayang, ini Nyonya Wenas. Iya, maksud saya Nyonya Wenas. Apa kabar suami Nyonya? Maaf, Nyonya. Sayang, Tuan Wenas telah meninggal 11 tahun yang lalu. Maaf, saya lupa. Tidak apa. Johnny, Laras, Ya Nyonya, bawa masuk minuman ini ke dalam. baiknya. Baik-baik Nyonya. Berkat doa Tuan dan Nyonya, Tuan sendiri. Berkat doa Nyonya. Nyonya suka minum jeruk. Minuman apa saja saya suka. Tapi es susu saya paling suka. Saya sendiri suka begitu. Tapi Kita berdua minum jeruk saja. Kita belum. Johnny, ya Nyonya, bikin es susu dan 2 gelas jeruk panas. 2 es susu dan 1 gelas jeruk panas. Maksud Nyonya? 2 es jeruk, 1 susu panas. Bagaimana dengan anak-anak Nyonya? Sayang, Nyonya dan Tuan Wenas tidak diberkahi putra. Kenapa kau bertanya begitu? Maaf, maksud saya, apa tujuan Nyonya datang kemari? Maafkan suami saya, Nyonya. Kadangkala dia amat kasar, tapi sebenarnya dia lelaki yang amat lembut. Betul, Nyonya. Tuan adalah lelaki yang amat lembut, malah sangat amat lembut. Tuan selalu cepat dalam memilih kata-kata, dan juga saya kira ia tidak pernah memakai tanda seru selama hidupnya. Kita minum apa? Nyonya Kita baru saja memesan minuman. Tingkahmu berlebihan sehingga memuakkan. Kau sendiri yang menyuruh saya agar berpura-pura tidak kenal kepada Nyonya itu. Ya, tapi kau berlebihan. Kau kurang wajar. Susah. Kalau saya wajar, kau marah. Kalau saya berlebihan, kau juga marah. Kalau saya jemput di perpustakaan, kau juga marah. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar kau tidak marah. Dan saya tidak mau marah agar kau tidak marah. Pendeknya, berlakulah sedikit agak sopan. Saya coba. Tendokkan kurang wajahmu. Silakan diminum, Nyonya. Ya, silakan Nyonya. Alangkah hangat jeruk ini. Alangkah sejuknya. Terima kasih. Sejak kapan Nyonya suka es susu? Sejak kemarin. Ya, kemarin. Saya sendiri menyukai wedang jeruk yang baru saja. Tidak begitu, sayang. Ya, benar. Terus terang, saya sangat kagum pada Nyonya. Saya tidak pernah melihat Nyonya bertambah tua. Nyonya berlebihan. Saya sungguh-sungguh, Nyonya. Kalau begitu, saya pun berterus terang. Nyonya semakin tua, semakin cantik. Memang. Makin
Maksud saya, ketuaan itu hanya timbul apabila kita merasa tua. Adapun tua itu sendiri hanya hasil dari suatu penjabaran. Hanya sayangnya penjabaran itu dilakukan oleh waktu, sehingga kurang enak kita terima konsekuensinya. Saya kira tidak begitu. Tua adalah konsekuensi dari kesadaran kita. Ya, itu berarti tua merupakan rahmat. Tidak, bukan rahmat. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Mari kita minum lagi. Tua dan tidak tua tetap saja sama. Kaktus misalnya, ya, kaktus memang tetap kaktus, kaku dan berduri kapanpun. Saya jadi ingat proses terhen dengan Benito. Bagaimana keduanya merangkak di atas padang rumput sambil membawa udara yang menghantarkan bau musuh. Atau bagaimana mereka mendengarkan bentak-bentakan kaki kuda musuh dari jalan bermil-mil. Status dia banyak pertumbuhan di Amerika. Indahnya. Apa tidak indah kemeriahan flamboyan yang mampu menciptakan jalan selalu diliputi senja. Saya kira lebih indah, juga bermanfaat. Kita bahkan bisa berteduh di bawah cahaya kuning merahnya. Tapi saya kira flamboyan terlalu mewah dan kurang sederhana. Kaktus memang selalu kesepian. Dia memang kurang dirongkan orang lantaran berbahaya. Bagaimana kita beralih ke bunga bank saja? Itu lebih menyangkut kepentingan ekonomi kita. Sayang sekali, sudah cukup lama saya jauh di sini. Saya minta diri sekali lagi. Saya mengucapkan selamat atas pergaulan emas Tuan dan nyonya. Sayang sekali, dia sedang sakit. Saya harus segera pulang. Terima kasih banyak atas kunjungan nyonya. Terima kasih banyak. Salam suami nyonya. Terima kasih. Isanku. Kenapa kau diam begitu? Diam saja. Kenapa? Kau juga kenapa? Sayang, tidak baik kita pukul pesta emas dengan kata-kata seru. Kau sendiri yang membubuhinya. Kau rusak juga bukan pesta kita dengan kasus-kasus pacar kau. Stop dulu. Kau begitu yakin seakan saya punya hubungan percintaan dengan perempuan tadi. Sengaja kau menyuruh Johnny membuatkan es susu. Begitu nyonya janda itu datang. Siapa? Menyuruh Johnny? Minuman apa? Kau menyuruh Johnny membuatkan es susu. Begitu nyonya janda itu datang. Tidak, saya tidak menyuruh Johnny. Kau lakukan itu ketika saya sedang menemui dia tadi. Ketika kau menyingkir dari sini, lalu kemudian kau sembunyi di kamar baca. Tidak, sayang. Habis dari sini tadi, saya langsung ke kamar baca. Dan asik membaca mengenai para psikologis. Dan ketika kau datang, tepat saya pada baris-baris mengenai telepati. Saya ingat betul. Kau bohong. Kalau kau tidak percaya, kau boleh memanggil Johnny. Johnny, kemari kau. Ya Tuan Besar. Siapa yang menyuruh? Biar saya yang tanya. Johnny. Ya Tuan Besar. Siapa yang Biar saya yang tanya. terserah? Tanyakan kau sendiri. Johnny.
juga kepada istri saya, Nyonya. Jadi kau selalu berdusta kepada istrimu sendiri. Tidak selalu, Nyonya. Kadang kala, tetapi tidak pernah lebih 3 kali sehari, Nyonya. Mengenai apa saja kau sudah berbohong. Hampir segala hal. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan misalnya, Tidak pernah sakit, Nyonya. yang paling berat Soal sembahyang. tentang perempuan. Itu dalam tengah-tengah, Nyonya. Kau memang jago silat. Baik, sekarang kamu saja. Siapa yang menyuruh kau membuatkan es susu? Begitu Nyonya tamu tadi datang. Saya sendiri, Nyonya. Kenapa justru es susu? Saya tidak tahu. Saya asal saja, Nyonya. Seperti halnya untuk tamu sebelumnya, saya buatkan es sirup dan Nyonya diam saja. Ada yang perlu saya kerjakan lagi? Pergi! Baiknya. Berkomplot! Tidak baik mengada-ngada. Bahkan kau diam-diam memelihara kaktus dalam kaktus. Tidak melulu kaktus, tapi beberapa jenis bunga lainnya. Sayang, diamlah. Kalau kau diam, saya akan menyanyi lagi. Diamlah sayang. Saya akan nyanyikan 2 buah lagu sekaligus. Sayang, diamlah. Juga jangan terlalu keras kau menangis. Nanti kau batuk. Kalau kau batuk, tenggorokan bisa sakit dan suara bisa serak. Biarpun kau dukung saya dari sini ke kamar, saya tidak mau diam. Baiklah, saya tidak akan berbuat apa-apa. Tapi Kalau kau kau tidak berbuat apa-apa, saya akan menangis lebih keras lagi. Tuhanku, kepala saya cuma 1 dan puyeng. Kalau saya punya 3 kepala, barangkali saya tahu apa yang harus saya lakukan agar kau mau diam. Tapi kepala saya cuma 1 dan tangis kau memenuhi kepala saya dengan sejuta hijau. Tuhanku. Saya akan tetap menangis. Biar gading menyambar, saya tetap menangis. Katakan bidadariku apa? Saya bukan bidadari. Katakan malaikat apa? Saya bukan malaikat. Oh, katakan diriku apa? Saya bukan Terserah siapa kau, tapi katakan. Saya istrimu. Ya, istriku, katakan. Saya bukan istrimu. Tuhanku. Kau kejam. Kau bagaikan batu. Dengan hati bukan dari timah. Kau tidak punya perasaan. Kau dari percintaan kita dengan perempuan yang hati kaktus. Hatimu berkobra. Kejam. Kejam. Tuhanku. Masukkan dia ke dalam neraka. Sampai kuku-kukunya hangus. Doamu jahat, Biar. kau kejam. Biar. Kau rupanya ingin kita pisah. Ya, saya mau kita pisah, tapi kau tidak mengerti. Saya mau kita cerai. Cerai. Ya cerai. Hari ini juga kita ke pengadilan. Kita cerai. Sayang, kau harus banyak berpikir untuk sampai ke sana. Kalau saya pandang pikir, saya takut nanti kita tidak jadi cerai. Tapi kau harus berpikir. Dalam soal perceraian tidak perlu pikiran, tapi perasaan. Sama halnya dengan soal percintaan. Pokoknya hari ini juga kita harus cerai. Kita selesaikan surat-suratnya. Sekarang sudah terlalu siang. Dan saya kira kantor-kantor Kalau kantor-kantor tutup, besok pun jadi. Tapi mulai malam ini, saya tidak sudi tidur satu kamar bersama kau. Kau boleh tidur di kamar baca, di atas kitab-kitabmu bersama rayap-rayapnya.
Kau dengar? Nita sudah datang. Sayang, diamlah. Saya tidak mau diam. Nita datang. Tidak peduli. Sayang. Ada apa lagi, Pak? Kaktus dalam kaktus. Kaktus dalam kaktus. Ustaz, Nyonya besar. Ibu dan Bapak bertengkar lagi. Tidak tahu Nyonya, tapi saya dengar mereka tangis-tangisan. Tuan besar deh udah tua, masih tangis-tangisan. Belum dihabis ya tadi. Saya yang sedang nih. Agak hangatnya es jeruk ini. Di sini Nyonya. Yang lainnya Nya. Baiknya. Ya Nya. Tidak adanya. Permisinya. Nanti Bapak kesini kan, Bang? Iya, sayang. Bapak kesini, banyak-banyak banyak, baju banyak, kamu dia bawa. Biarin. Mana berita, Bang? Sebentar, sayang. Dari Mulyatika. Sebentar, sayang, sebentar. Meli juga, Bang. Iya, sayang. Meli dan Meli boleh lihat ikan. Dengan janji tidak main air ya. Nanti ikannya sakit. Kalau ikannya sakit, kakek dan nenek menangis. Nenek juga suka menangis, Bang. Ada apa lagi, Novia? Nanti saya ceritakan semuanya. Mana Memet? Gustaf? Gustaf? Ya Nya. Bawa masuk Mary dan Mary. Siapa yang ngeliat ikan? Mary lah. Kebetulan senang Memet. Ayo kita nonton ikan. Tapi kali ini saya kira yang terakhir. Dulu Puspa juga bilang begitu. Tapi Nita, kau sendiri bisa menimbang bagaimana sakitnya perasaan saya melihat Tika Vika dengan pasien yang pura-pura sakit itu. Yang lagi, Ici, anak Sunda itu pacarnya waktu sekolah. Tapi kalau memang dia sakit, apa salahnya berobat kepada suamimu? Saya yakin dia hanya pura-pura sakit. Nyonya, Meli dan Meli mau makan ikan. Apa? Meli dan Meli mau makan ikan. Sebentar, saya ke depan. Ke depan dulu, Nita. Ya, dong, ya. Begitu Nita. Pak, Kau harus dengar dari permulaan sekali soal ibumu. Pak, Ada apa kau? Baru kemarin kau datang dari sini. Dengan siapa? anak-anak Di mana mereka? di depan yang ikan seperti biasanya. Kebetulan kau datang. Tidak salah, kau juga sebagaimana tahu. Ini permasalahan juga sangat rumit dan bisa mengakibatkan kesedihan berlarut-larut. Soal apa, Pak?
begini. Ibu tidak suka tanaman kaktus dan saya suka tanaman itu. Bahkan saya punya tanaman kaktus dalam kampus. Ibu marah-marah. Bapak tidak mau mengalah. Selama hidup saya selalu mengalah, bahkan terus-terusan kalah malah. Buang saja kaktus itu. Soalnya bukan kaktus. Soalnya itu cemburu pada Nyonya Wenas. Ya, itulah kalau tanpa berpikir panjang, ibumu cemburu dan minta cerai. Minta cerai. Minta cerai. Bahkan hari ini juga ibumu minta diselesaikan surat-suratnya. Ibu, ya seperti kau sekarang. Apa? Seperti kau, Novia. Kau juga sedang minta cerai. Dari siapa? Dari siapa? Dari suaminya tentu kita. Kau dan ibumu memang satu jiwa. Alasan apa yang mendorong kau meminta kesedihan serta itu? Cerai. Apa dengan mendapatkan kata itu? Kau dapat menetap hidup ini lebih nikmat. Novia, ini bukan lagi tentang persoalan kau. Juga bukan persoalan suamimu semata. Ini persoalan anak-anakmu yang masih kecil. Mary dan Mary. Ini sudah menjadi persoalan negara, persoalan dunia. Saya tidak akan membiarkan rumah tanggamu terbakar hanya disebabkan oleh api mainan yang diminati oleh cemburu buta. Saya beritahu ibumu segera. Novia, apakah kau tidak pernah memperhatikan betapa deminya mata anak-anakmu itu, Mary dan Mary? Tapi kau sendiri bisa menimbang bagaimana sakit hati saya. Coba saja itu. Hampir setiap hari ada obat ke rumah. Tiap hari? Tidak, maksud saya hampir seminggu sekali, seminggu sekali. Kata
yang jantan ketika kau berhasil bercerai dengan suamimu. Jangan kau sangka perasaanmu dan kesungguhanmu akan menuntun hidupmu ke arah kebahagiaan. Jangan lupa Meli dan Mary. Hanya karena soal cemburu, rumah tangga kau bongkar. Kenapa tidak anak ayam saja yang kau bongkar? Yang jelas saudaraku itu. Novia sayang, tidak satu pun kebaikan yang terselip dalam niatmu bercerai dari suamimu. Tapi tidakkah kau bisa membayangkan kembali kebaikan-kebaikan suamimu seperti katamu dulu ketika kau mendesak ibu menerima lamaran? Tapi tidak perlu kau berbicara apa-apa. Ya, tidak perlu. Sebab kata-kata seru saja yang kau punya sekarang. Koper-koper ini apa perlu artinya? Main-main kau sudah keterlaluan. Saya tidak main-main, Bu. Saya sungguh-sungguh. Lebih jelek lagi. Tuhanku, apa jadinya nanti kalau kau jadi berpisah dengan Vita yang dulu kau agung-agungkan? Apa jadinya hidupku, nak? Apa jadinya anak-anakku, Meli dan Mary? Akankah kau biarkan mereka kehausan kita hanya demi kepuasan amarahmu? Pikirkan baik-baik, sayangku. Pikirkan kegelapan yang dibeningkan serta cemburu. Apa kau kira surat talak itu, Cek? Tuhanku, limpahilah anak saya dengan cahaya kasih-Mu. Novia, tidakkah kau bisa menimba pelajaran dari pengalaman-pengalaman ibu dan ayahmu? Ibu dan ayahmu berumah tangga selama setengah abad tanpa membiarkan setan talak berkelut dalam kamar tidurnya, bahkan di dalam dapurnya. Kami bagaikan Adam dan Hawa. Apa kau pernah mendengar Hawa minta talak kepada Adam? Berkatalah kepada ibu dan ayahmu, kamilah pasangan dunia dan akhirat. Demi menegakkan tiang-tiang rumah tangga kita, berpikirlah dengan tenang. Dan demi kebahagiaan anak kita. Kau begitu bahagia dengan Mary dan papanya kita. Tidakkah kau tahu? Saya diam-diam sebagai kamu merasa iri karena saya dan suami saya belum pernah diberikan hianat. Sekarang belum kita. Kau tidak boleh berkata begitu. Tapi Bu, tidak, jangan bicara. Kau tidak akan bicara kecuali marah-marah. Marah-marah hanya menghasilkan kerut muka. Ibumu juga tidak suka marah. Sekali-kali tentu saja boleh, hanya sekedar olahraga urat muka. Tapi kalau terlalu sering bisa membuat penyakit. Dan anak-anakmu, Novia, anak-anakmu, akankah kau biarkan mereka kehausan kita hanya demi kepuasan amarahmu? Egoistis. Saya tidak akan bicara apa-apa. Saya akan menjelaskan panjang lebar. Duduk perkaranya. Bicaralah. Apa persoalannya? Sudahlah, kita semua sudah mengerti. Biarlah dia jelaskan semuanya, Nita. Bagaimana kita bisa mengerti tanpa mendengar penjelasannya? Vita! Vita mau kawin lagi? Apa? Ibu! Ibu! Tony! Ambil air, Tony! Tony! Ibu! Anak-anak! Maksud saya, Vita serong. Ibu, saya cemburu. Nah, cemburu itu suci. Hanya dengan modal itu kau mampu bercinta. Tapi kita keterlaluan. Barangkali cemburu kau yang keterlaluan. Novia cemburu pada salah satu pasien Vita. Novia, bukannya kau belum menyadari bahwa usapan tangan seorang dokter lembutan suci seperti lembut usapan tangan orang-orang suci atau bahkan nabi. Dokter-dokter bekerja atas tugas suci. Kalau kau mau mengerti, para dokterlah yang paling banyak tahu tentang penderitaan manusia sepanjang sejarahnya. Mereka bekerja dengan nyata agar kita bisa mengejar hidup ini bertambah lebih baik. Mereka lah menghibur kita, menyembuhkan kita dari segala macam luka yang ditatakan sangkala. Saya jadi
Kasihan Vita. Anak sebaik itu dicurigai mau kejam Novia. Nyonya, ada apa, Bos? Meli, Nak. Meli! Meli dan Meli. Meli! Iya, Nyonya. Gila. Gila, maka gimana mereka? Beberapa kali saya bilang hati-hati. Kenapa kamu ngomong begitu? Cari baiknya. Cucuku. Saya di sini, Nya. Kenapa kau diam saja? Saya di sini, Nya. Meli dan Meli hilang. Mereka diculik, ya. Diculik? Bapaknya sendiri yang menculik. Kira-kira seperempat jam yang lalu, Tuan Dokter datang menemui saya dan diam-diam mengajak Meli dan Mary pulang. Gila! Di mana mereka? Karena pas jalan-jalan cepat bilang bahwa seorang laki-laki telah membawa lari Meli dan Mary ke sebuah mobil. Kenapa polisi? Pas dari polisi. Oh, cucuku yang malang. Saya sedang membayangkan mereka menangis. Untuk mamanya Mary Dari polisi. dari Meli, Pak. Bayar saja apapun mereka permintaannya. Meli dan Mary sekarang sudah di rumahnya. Mereka diculik oleh papanya sendiri. Keterlaluan. Keterlaluan. Saya tidak akan memaafkan permainan kasar seperti ini. Kenapa kau berang begitu? Seharusnya kita bersyukur karena ini semua cuma main-main. Justru lantaran main-main saya jadi perang. Jadi, apa kau berharap semua ini sungguh-sungguh? Apa memang kau berharap agar Meli dan Mary benar-benar diculik? Bukan begitu maksud saya. Ini permainan bukan untuk orang-orang tua macam kita. Ini permainan pemuda dan bukan untuk orang-orang tua yang rapuh jantungnya. Betapapun akan saya marahi kita, akan saya katakan bahwa sebagai dokter dia kurang mempertimbangkan efek psikologis dari permainannya. Apa dia lupa bahwa dia hanya dokter muda? Dokter muda jelas baru tahu ilmu kedokteran seninya. Untuk ia perlu bergaul dengan alam. Banyak tingkah, coba Pak, jangan Ibu, Novia permisi pulang. tanpa minta maaf. Pulanglah dan bilang pada suamimu besok dia harus menghadap kemari. Pulang dulu, Bu. Jangan lupa semua nasihat ibu. Iya, Bu. Pak Arbang, Iya, Nya. Bu, kita pergi ajak Novia dulu. Sayang, kita udah jadi bercerai. Kemarilah